wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Wandari sebagai pemakalah pada materi hari ini dengan judul Studi Kasus Analisis Faktor Genetik Penyebab Down Syndrome. Adapun anggota dari penelitian kami ini yaitu Adinda, Wirda, dan Om. Langsung saja kita masuk kepada bagian abstrak. Penelitian ini mengkaji faktor genetik penyebab Down syndrome dan pengalaman orang tua dalam mendampingi anak dengan kondisi tersebut. Down syndrome terjadi akibat kelebihan kromosom pada pasangan kromosom 21 yang memengaruhi perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan kasus kualitatif dengan satu orang tua diteruntuk sebagai informan utama menggunakan wawancara secara online. Hasil menunjukkan bahwa anak usia 13 tahun dengan Down syndrome memiliki kemampuan adaptif setara dengan anak usia 6 tahun. Faktor utama penyebabnya adalah non-disjunction pada kromosom 21, serta gangguan kesehatan ibu selama kehamilan yang meningkatkan risiko. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemeriksaan prenatal seperti NIPT dan amniosestesis serta dukungan keluarga dan stimulasi perkembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya kita masuk kepada bagian pendahuluan. Sindrom Down adalah kelainan genetik yang terjadi karena adanya tambahan satu kromosom pada nomor 21, sehingga jumlahnya menjadi 3. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan perkembangan, kelainan jantung, masalah imun, dan ciri fisik khas. Adapun angka kejadian yang tercatat yaitu menurut WHO sekitar 1 dari 1000 bayi lahir dengan sindrom Down. Indonesia mencatat bahwa kasus meningkat dari 0,12% pada tahun 2010 menjadi 0,13% pada tahun 2013 dan 0,21% pada tahun 2018. Adapun beberapa penyebab atau faktor yaitu secara genetik maupun non-genetik. Secara faktor genetik antara lain kesalahan pembelahan kromosom atau non-disjunction saat pembentukan sel telur. Risiko meningkat pada ibu hamil usia lebih dari 35 tahun. Adanya translokasi, Verstonian, dan mosaicism juga dapat menyebabkan Down syndrome. Variasi gejala muncul karena pengaruh ekspresi gen, interaksi gen, dan perubahan epigenetik. Selain faktor genetik, ada pun faktor non-genetik yang mempengaruhi, yaitu antara lain, anak dengan Down syndrome sering memiliki perbedaan kadar mineral seperti zinc, selenium, tembaga, dan kalsium. Pola makan dan gaya hidup dapat memperburuk kondisi kesehatan, walau bukan penyebab langsung Down syndrome. Adapun pentingnya kajian dalam penelitian ini yaitu untuk membantu memahami bagaimana Down syndrome terjadi, mendukung deteksi dini dan penanganan yang lebih tepat, meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan genetik dan prenatal. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan studi kasus memahami faktor genetik penyebab Down syndrome dan pengalaman orang tua dalam pengasuhan. Adapun informan yang dipilih yaitu satu orang tua yang berlokasi di Tarutung. Kemudian data dikumpulkan melalui wawancara secara online pada pukul 16.30 WIB. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis tematik. Adapun hasil dari wawancara kami yaitu pertanyaan pertama, boleh diceritakan sedikit tentang anak ini? Usia anak saya 13 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, kegiatan sehari-harinya membantu pekerjaan rumah. Pertanyaan kedua, pada saat kehamilan anak ini, apakah ibu menjalani pemeriksaan rutin seperti USG atau pemeriksaan laboratorium?
Dan jawabannya itu adalah iya. Pertanyaan ketiga, apakah selama masa kehamilan terdapat kondisi tertentu seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau infeksi? Jawaban responden yaitu waktu hamil sempat dirawat di rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit, dokter bilang kalau penyakit lambungnya diobati akan ada masalah pada janin. Tetapi kalau tidak diobati, takutnya orang tua dan janin tidak selamat. Penyakit sewaktu hamil hanya lambung karena tidak nafsu makan. Pertanyaan keempat, apakah usia ibu saat mengandung termasuk di atas 35 tahun? Usia waktu mengandung yaitu 22 tahun. Pertanyaan yang kelima, kapan pertama kali ibu mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa anak memiliki kondisi Down syndrome? Ibu tersebut mengetahui setelah umur 3 bulan. Pertanyaan keenam, apa langkah pertama yang ibu ambil setelah mengetahui kondisi anak? Dibawa berobat ke spesialis anak, sempat diakupuntur karena tidak dapat mendengar. Pertanyaan ketujuh, apakah anak ibu mendapatkan pendampingan atau terapi tertentu? Jika ya, terapi apa saja? Terapinya cuma akupuntur dan ke spesialis anak. Pertanyaan ke-8, bagaimana perkembangan anak ibu saat ini menurut pengamatan ibu? Perkembangannya untuk sesuai umur perkembangannya kurang. Sekarang umurnya 13 tahun, tetapi sifatnya seperti anak umur usia 6 tahun. Pertanyaan ke-9, apakah dalam keluarga besar ibu ada riwayat anak dengan kondisi serupa? Tidak ada. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan 10, bagaimana proses persalinan anak ibu waktu itu? Normal, sesar, atau ada komplikasi? Dan ibu tersebut menjawab sesar. Berikut dari hasil yang tadi kita bahas, adapun pembahasan dari penelitian ini, hasil penelitian ini yaitu studi kasus menunjukkan anak dengan Down syndrome usia 13 tahun mengalami keterlambatan perkembangan dan kemampuan adaptif setara anak usia 6 tahun. Hal ini sesuai penelitian Rohmah pada tahun 2024 yang menyatakan trisomi 21 menyebabkan keterlambatan kognitif dan motorik akibat ketidakseimbangan ekspresi gen. Meskipun ibu melahirkan pada usia 22 tahun, risiko Down syndrome meningkat pada ibu dengan usia kurang lebih 35 tahun karena non-disjunction. Namun kasus ini kemungkinan merupakan trisomi 21 sporadis. Sesuai temuan HUB 2021 bahwa 95% kasus Down syndrome adalah non-disjunction spontan. Selain trisomi penuh, penyebab lain termasuk translokasi Robertsonian dan mosaicism. Menurut penelitian Nussbaum et al. 2021. Gejala pada anak seperti keterlambatan bicara, gangguan pendengaran, dan perkembangan sosial mendukung diagnosis Down syndrome. Kondisi ibu selama hamil seperti kekurangan nutrisi dan gangguan lambung dapat meningkatkan risiko non-disjunction. Menurut Zhao et al. 2022 mencatat defisiensi folat dan stres oksidatif berhubungan dengan peningkatan kelainan kromosom. Secara keseluruhan, faktor genetik adalah penyebab utama Down syndrome, sedangkan faktor lingkungan bersifat pemicu. Pemahaman trisomi 21 penting untuk mendorong pemeriksaan prenatal seperti NIPT, amniocentesis, dan karyotype agar deteksi dini dan intervensi lebih optimal. Adapun kesimpulan dari penelitian kami ini menunjukkan bahwa sindrom Down merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya trisomi pada kromosom nomor 21 yang berdampak pada keterlambatan perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Berdasarkan studi kasus yang telah kami lakukan, meskipun ibu melahirkan pada usia relatif muda, yaitu usia 22 tahun, kondisi tersebut kemungkinan besar dipicu oleh proses non-disjunction spontan yang terjadi secara acak.
bukan karena faktor keturunan. Gangguan kesehatan selama kehamilan, seperti masalah lambung dan kekurangan nutrisi, juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan kromosom. Dengan demikian, faktor genetik berperan sebagai penyebab utama sindrom Down, sementara faktor lingkungan berfungsi sebagai pemicu tambahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai aspek genetik sindrom Down serta perlunya pemeriksaan prenatal seperti NIPT, amniocentesis, dan analisis karyotip sebagai langkah deteksi dini. Dukungan keluarga, terapi yang berkesinambungan, serta penanganan medis yang tepat berperan besar dalam membantu anak dengan sindrom Down mencapai perkembangan optimal dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan edukasi genetik dan pemeriksaan rutin selama kehamilan sangat dianjurkan sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini terhadap kelainan kromosom. Berikut merupakan beberapa kutipan dari beberapa penelitian yang kami kutip dalam penelitian kami. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.